Halo teman-teman, selamat datang di Eris Garden. Selalu ada ruang untuk kebun kecil kamu. Di kesempatan kali ini, aku akan membagikan pengalaman aku menanam bunga kol secara hidroponik. Gak hanya hidroponik loh, namun aku juga menanam bunga kol secara organik. Tapi tunggu dulu, itu tidak akan kita bahas di kesempatan kali ini. Kita akan bahas di video yang berikutnya ya. Yuk, langsung saja saksikan videonya. Pertama-tama, siapin media semai dan benih bunga kol. Di sini aku memakai benih bunga kol dari panah merah yang seri urban farming ya. Karena isi benihnya sedikit jadi sangat cocok untuk aku yang punya kebun yang sangat kecil. Semai benih di atas tisu yang telah dibasahi air, kemudian tempatkan di tempat yang gelap sampai benih sprout atau pecah benih. Atau kalian juga bisa langsung semai di atas rokul, itu terserah enaknya kalian gimana. Nah, setelah pecah benih, tempatkan masing-masing benih pada sepotong rock wool yang telah dilubangi dan kenalkan langsung ke sinar matahari. Jangan lupa isi sedikit air agar rock wool tidak kering ya. Setelah beberapa hari, maka benih akan memunculkan daun lembaga dan dalam waktu 2 minggu atau 14 hari, daun sejati sudah tumbuh sepasang. Nah, saat itu semaian sudah siap dipindah ke sistem. Di sini aku masih setia memakai sistem wick karena sifatnya yang murah dan tidak terlalu banyak perawatan. Untuk takaran pupuknya kalian bisa lihat pada gambar. Seperti yang aku pakai ini, untuk satu baki ukuran 10 liter, aku isi dengan 5 titik tanam bunga kol. Untuk yang di baki styrofoam, aku isi dengan 8 titik tanam bunga kol karena volumenya cukup besar ya. Namun untuk hasil maksimal sebaiknya satu baki 10 liter diisi dengan 2 titik tanam saja ya. Aku sendiri belum pernah isi 2 tanaman sih, soalnya kan semainya terlalu banyak, jadi sayang aja kalau sisanya dibuang, ya nggak sih? Nah ini penampakan bunga kol yang sudah berumur 2 bulan. Saat inilah kuntum bunga kol mulai bermunculan. Benih ini sebenarnya memang cocok untuk dibudidayakan di dataran rendah. Namun seperti faktor yang saya katakan tadi, apabila kita tempatkan 2 tanaman pada satu baki yang berisi 10 liter air atau air nutrisi, maka kemungkinan besar pertumbuhannya akan lebih bagus dibandingkan dengan diisi 5 titik tanam. Pada umumnya sih umur panen bunga kol itu sekitar 2,5-3 bulanan apabila ditanam di dataran tinggi. Namun untuk merek ini umur 2,5 bulan pun sudah bisa dipanen kok. Jadi setelah 1 minggu sampai 10 hari dari bakal bunganya muncul, maka bunga kol akan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa. Karena aku nanam bunga kol di dataran rendah, buat aku sih itu cukup memuaskan ya. Ya otomatis gak bisa mengharapkan hasil sebagus yang ditanam di dataran tinggi. Ini adalah penampakan bunga kol yang ditanam di baki 10 liter. Bunga kol yang siap panen memiliki ciri-ciri bunga sudah mekar dengan sempurna, serta ukuran yang maksimal dengan bentuk bunga yang mampat. Agar bunga kol berwarna putih sempurna, ada trik yang bisa dilakukan, yakni dengan membungkus bunga kol beberapa hari sebelum panen, seperti pada contoh berikut ini. Apabila kelewat panen, maka penampakan bunga kol akan seperti ini. Ada semburat ungu dan bunganya mulai memisah. Bila warnanya seperti ini, maka akan sulit dijual karena penampakannya kurang menarik. Selanjutnya, hal yang paling ditunggu-tunggu yakni proses pemanenan bunga kol. Kita panen secukupnya aja ya, nggak usah semuanya karena kadang-kadang bunga kol itu kita masak bisa sampai beberapa kali untuk satu kuntumnya, jadi sisanya bisa kita simpan atau biarkan di sistem.
Jadi saat pertama kali aku nanam bunga kul tuh rasanya seneng banget loh. Walaupun ukuran bunganya nggak begitu besar, tapi rasanya penantian selama 2,5 bulan itu rasanya terbayarkan dengan hasil panennya itu. Untuk panen pertama, aku di sini manennya cuma 3 kuntum aja. Sedangkan sisanya masih aku biarkan di sistem karena bunganya masih kecil, jadi kedepannya kita masih punya stok untuk dimasak lagi. Sekarang kita lanjut ke video pemanenan yang tahap kedua. Selamat pagi semua. Hari ini saya akan memanen sisa bunga kol yang ada di sistem, yang karena sudah ketuaan, beberapa sudah ada mulai muncul warna ungu pada bunganya. Nah, ini gambar salah satu bunganya. Sistemnya sudah saya turunkan dari atas atap tadi. Sorry, maksudnya dari atas pagar. Ini sisa pohon bunga kol yang ada di satu sistem. Kita bisa lihat kalau bunga kolnya nggak kita tutup daunnya, maka dia akan berubah menjadi agak keunguan seperti ini. Jadi tampilannya kurang cantik dan kurang menarik, kayak kena apa ya, kayak kena jamur gitu ya. Bisa dilihat kan? Ini masih bagus. Yang ini saya biarkan, nanti saya akan pindahkan ke sistem yang lebih kecil. Masih ada satu bak yang belum saya panen. Nah, yang ini hasilnya kurang bagus, panennya kurang bagus. Yang ini bunga cropnya, tapi nggak apa-apa. Ini juga nanti saya pindahkan ke sistem sisanya itu. Oke, tunggu saya manen dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, kita sudah panen 5 kuntum bunga, dapat sekeranjang ini. Sisanya sudah saya pindahkan, sisa bunganya. Nah, nanti pohon-pohonnya ini, bekas-bekas hasil panennya ini saya akan masukkan ke komposter saya yang enggak terlalu besar tapi cukup bermanfaat untuk tanaman organik lainnya. Baru saja saya ngambil timbangan, saatnya untuk menimbang. Saya timbang sama daunnya, karena daunnya saya juga mau makan, tak akan saya buang. Oke, sini beratnya total 580. Bisa dilihat angkanya yang itu 600. Nah, di angka 570 kali ya. 570 untuk 5 kuntum bunga, sangat jauh banget perbandingannya dengan panenan yang kuntum bunga yang paling besar kemarin, yang hampir 700 gram hanya dari 4 kuntum bunga saja. Oke, sekian video dari saya, terima kasih, selamat berkebun. Untuk diameter bunga kulnya sendiri ada sekitar 9 cm. Itu diameter bunga kul yang paling besar saat dipanen.
Nah, bagaimana teman-teman menanam bunga kul secara hidroponik nggak begitu susah kok. Yang penting kita rajin cek takaran nutrisi dan pH air. Apabila tanaman mulai menguning, sebaiknya ganti air baku nutrisi sampai tanaman sehat atau hijau kembali. Sekian video aku kali ini, sampai ketemu di video yang lain. Terima kasih sudah menonton ya.